Senang sekali dapat bertemu saudara semua di Warta Gereja Kristen Kalam Hidup. Selama pandemi COVID-19, ibadah akan dilaksanakan secara online, dan untuk liturgi serta renungan akan dikirimkan melalui grup WhatsApp Gereja Kristen Kalam Hidup. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan konseling, Bapak Ibu dapat menghubungi Pendeta Gideon Setiabudi. Bagi saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau pengucapan syukur, Anda dapat mengirimkan melalui rekening Gereja Kristen Kalam Hidup yang tertera di bawah ini. Dan tidak lupa juga nih, kita memiliki gerakan janji iman yang digunakan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Warga jemaat yang ingin memberikan janji imannya, Anda dapat memberikan melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini. Biarlah kita sebagai murid-murid Kristus senantiasa untuk terus mengucap syukur dan selalu menjaga kesehatan karena Tuhan telah melindungi kita dan menjaga kita sampai saat ini. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami. Rancangan indah-Mu selalu terjadi dalam hidup kami. Kasih-Mu juga Tuhan selalu sempurna dalam hidup kami. Dan kini saatnya Tuhan kami sangat mengucap syukur. Bersama kita katakan, banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup
kepada Tuhan dan selalu mengucap syukur Tuhan. Kasih Tuhan selalu nyata di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ini sorak-sorai kami bagimu Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Kau selalu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Engkau Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik teman-teman, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-33. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Baiklah teman-teman, mungkin firman Tuhan ini tidak asing lagi kita dengarkan. Mungkin teman-teman sudah pernah membacanya, bahkan mungkin teman-teman sudah pernah merenungkannya dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Namun pada pagi hari ini, dengan tema yang sudah diberikan oleh pengurus, dengan melayani dengan segenap hati seperti Tuhan Yesus, saya akan mengulang kembali ayat yang sebelumnya dan saya akan menjabarkan untuk teman-teman. Di sini ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29, orang Farisi mencobai Yesus, bertanya bagaimanakah memperoleh hidup yang kekal. Lalu ayat selanjutnya dikatakan apa isi hukum Taurat, dan dikatakan lagi di sini ayat yang ke-27, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah isi hukum Taurat. Nah, di sini dikatakan lagi di ayat 29, orang ahli Farisi masih terus mau mencobai Yesus, sehingga ia bertanya kepada Yesus. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Nah, di sini teman-teman, Tuhan Yesus menjawabnya dengan sebuah perumpamaan. Perumpamaannya adalah, kita bisa baca di ayat 30. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seperti ini teman-teman. Dan di sini teman-teman, di perumpamaan ini ada 3 tokoh di dalamnya yang pada pagi hari ini akan kita gali bersama-sama. Yang pertama adalah seorang imam, kita bisa lihat di ayat yang ke-31. Yang kedua adalah seorang Lewi, kita bisa lihat di ayat 32.
Dan yang ketiga adalah seorang Samaria. Kita bisa lihat di ayat 33. Teman-teman, kalau boleh tanya nih, apa sih pekerjaan seorang Lewi dan seorang imam? Ada yang tahu? Baiklah, pekerjaan mereka adalah melayani di bait Allah. Mereka bekerja di bait Allah, mereka melayani di gereja. Kalau saat ini gereja ya, kalau dulu adalah bait Allah. Jadi mereka memahami firman Tuhan, mereka sering sekali mendengarkan firman Tuhan. Tetapi di sini teman-teman, terdapat masalah yang harus kita pecahkan bersama-sama tentunya. Di sini teman-teman, kenapa para imam, seorang imam dan seorang Lewi ini malah melewati orang yang sedang membutuhkan pertolongan? Orang yang dirampok tadi ya, yang sudah dikatakan di sini setengah mati, berarti sudah tidak berdaya lagi. Kenapa orang tersebut malah melewatinya saja? Mungkin ada teman-teman yang menjawab, mungkin sudah terlambat waktunya untuk pergi ke bait Allah, atau mungkin lagi sibuk-sibuknya nih, makanya nggak bisa menolong. Atau mungkin takut nanti bajunya kotor, nanti tidak suci lagi, atau tidak bagus lagi bajunya saat nanti menolong berlumuran darah, jadi tidak layak lagi datang ke rumah Tuhan. Mungkin itu adalah jawaban teman-teman semua. Ada betulnya teman-teman kalau kita lihat secara manusia, bahwasanya mungkin para imam, bahkan seorang Lewi tersebut hanya memikirkan pelayanan kepada Tuhan. Dia memikirkan, saya harus pergi pelayanan tepat waktu, atau pergi pelayanan atau pergi ke rumah Tuhan harus dengan pakaian yang rapi. Tetapi teman-teman, kenapa seorang Lewi dan seorang imam ini mengabaikan firman Tuhan? Kenapa saya bisa mengatakan mengabaikan firman Tuhan? Mereka tahu firman Tuhan kok. Bahkan mereka tahu tentang hukum Taurat di ayat yang ke-27. Mereka tahu itu. Tetapi kenapa mereka malah melewati orang yang sedang membutuhkan pertolongan? Karena mereka tidak menghidupi firman Tuhan. Mereka tidak menjalankan firman Tuhan. Bagaimana dengan kita teman-teman? Kita sering sekali mungkin datang ke gereja, tempat waktu. Bahkan sering sekali kita datang duluan nih datang ke gereja, agar tidak malu dilihat orang kalau terlambat. Tetapi saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita membacanya, kita merenungkannya, apakah kita sering sekali melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau tidak teman-teman, apapun yang kita baca di dalam firman Tuhan ini, hasilnya nothing, tidak ada apa-apanya. Tuhan mau ketika kita mendengarkan, ketika kita membacanya, kita melihatnya, kita juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan di sini teman-teman, kalau kita lihat di ayat yang ke-33, kita akan singgung seorang Lewi, seorang Samaria. Nah, seorang Samaria adalah keturunan Yahudi, sudah campuran ya, sehingga ia dijauhi oleh Yahudi asli. Sehingga seorang Samaria ini dipandang sebelah mata oleh saudara-saudara ataupun orang Yahudi asli, sehingga mereka tidak dianggap, bahkan mereka dikucilkan ketika mereka datang mungkin menyeberangi perkampungan mereka. Jadi teman-teman, di sini kita bisa belajar bersama-sama dengan seorang Samaria. Orang Samaria yang saat ini kita baca bahkan renungkan bersama-sama. Meskipun dia dikucilkan, meskipun dia dijauhi, mungkin mereka dipandang sebelah mata, tetapi dia tetap mengasihi orang yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan teman-teman saat ini? Saya tidak akan menghakimi teman-teman harus menolong orang yang saat ini. Baiklah teman-teman, saya mengajak kita semua merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mengimplikasikan firman Tuhan dengan kita melihat saat ini keadaan bangsa Indonesia. Saat ini bangsa Indonesia sedang terkena virus corona, wabah virus corona yang semakin hari semakin meningkat grafiknya. Coba teman-teman renungkan sejenak, apa yang harus kita lakukan saat ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai yang katanya kita orang Kristen. Apa yang kita lakukan? Apa tindakan kita?
Mungkin teman-teman yang ada di sini belum bekerja, it's okay. Saya tahu, bahkan saya sendiri masih kuliah. Jadi mungkin saat ini teman-teman belum bisa membagikan sembako ataupun teman-teman membagikan uang untuk orang-orang yang saat ini membutuhkan. Tapi teman-teman, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kaya raya, Tuhan yang penuh dengan berkat-Nya. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Kita hanya butuh doa teman-teman. Kita bisa menolong mereka dengan berlutut kepada Tuhan. Kita bisa menolong mereka dengan kita sujud dan kita berdoa kepada Tuhan agar mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Mungkin bukan dari tangan kita memberikannya, tetapi dengan doa kita, Roh Kudus menggerakkan orang lain untuk memberkati orang tersebut. Teman-teman, 1 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Oktober, Gereja Kristen Kalam Hidup mengadakan bulan keluarga, tepatnya di bulan Oktober. Di situ saya mengikuti perlombaan memasak dengan rekan-rekan saya. Di situ kami mendapatkan juara 3 dan mendapatkan voucher belanja 150.000 per orang. Luar biasa ya teman-teman. Nah, di situ teman-teman, ketika saya pulang dari gereja dan saya menaiki sepeda motor, saya melihat bapak-bapak yang sudah saya lihat sudah tua bekerja keras menaiki sepedanya. Kalau kita katakan sepeda itu, bisa kita katakan itu adalah becak. Dia mendorong becaknya karena ada penumpangnya, karena itu ada di sebuah gang, karena sempit jadi didorong. Nah, teman-teman, di sini saya tergerak hati. Kita tidak bisa menolongnya, atau kita menolongnya dengan mungkin kita membantu mendorongnya. Tetapi tidak mungkin, karena itu adalah sebuah gang yang sempit, jadi saya tidak bisa menolongnya. Jadi teman-teman, voucher yang saya dapatkan itu saya bagikan kepada bapak itu. Apakah saya merasa, wow, saya orang yang berwibawa, maupun saya mungkin biar saya dianggap orang baik, ataupun saya nanti bisa dianggap orang yang suka berbagi? Tidak teman-teman. Atau mungkin teman-teman mengatakan saya orang yang bercukupan. Tidak teman-teman. Ketika saya sudah mengenal kasih Allah, ketika Tuhan sudah memberikan apa yang saya butuhkan, kenapa tidak kita memberi juga kepada orang lain? Teman-teman, apakah hati saya sedih ketika saya memberikan voucher tersebut? Padahal saya sudah bekerja keras bersama tim saya untuk mendapatkan voucher tersebut, tetapi malah saya kasihkan ke orang lain. Nah, kalau teman-teman gimana nih respon dari ilustrasi yang sudah saya berikan? Mungkin teman-teman, sayang dong uangnya, bisa buat beli sabun atau mau beli kue gitu kan, untuk belanja-belanja. Tetapi saya tidak teman-teman. Saya merasakan sukacita yang mungkin teman-teman juga pernah rasakan. Ketika kita memberi orang yang membutuhkan, orang memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, kita akan merasakan sukacita itu dalam diri kita. Nah, mungkin teman-teman bertanya dalam hati teman-teman, bagaimana sih mengasihi orang yang tidak pantas dikasihani? Orang yang mungkin sangat menyakitkan hati teman-teman, atau mungkin sering sekali mengecewakan hati teman-teman. Bagaimana caranya? Teman-teman, kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita tidak dapat mengampuni, kita tidak dapat mengasihi orang lain ketika kita belum berdamai dengan hati kita sendiri. Ketika kita sudah berdamai dengan hati kita, kita berdamai dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kita untuk berdamai juga dengan orang lain. Jadi teman-teman, pada pagi hari ini biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap kehidupan kita untuk terus melayani tanpa pamrih, melayani orang sekitar kita tanpa memandang siapa dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur sekali Tuhan oleh kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mengasihi, melayani orang-orang di sekitar kami tanpa melihat siapa dia, tanpa melihat siapa bebet bobot mereka, tetapi kami mau mengasihi mereka dengan tulus hati Bapa, seperti Engkau mengasihi kami. Bapa, biarlah firman Tuhan ini
dapat menguatkan kami, bahkan dapat mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Ku bersyukur Bapa, lebih dalam lagi ucapkan syukur kepada Tuhan dan selalu mengucap syukur Tuhan. Kasih Tuhan selalu nyata